kita makmum khususnya. Ya. Kita ikut imam berarti ini kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i salah satu syarat makmum tidak mengetahui batalnya imam. Kalau kita sudah mengetahui imamnya batal, maka kita batal juga kalau lanjut sama imam, masih ikut imam. Sudah tahu batal, kita ikut imam batal kita. Tapi kalau kita sudah tahu imamnya batal, kemudian kita mufaraqah sholat sendiri, itu boleh, tidak ada masalah. Itu nggak dikatakan berubah niat. Memang kita harus pindah niat kalau kayak itu. Nggak boleh kita ikut orang yang banyak ketujuan. Ya, pahala jamaahnya dapat karena niat kita dari pertama memang mau jamaah. Tapi karena situasi dan kondisi, ini nggak pas dengan ilmu kita yang kita pelajari, ya sudah berarti kita mufaraqah. Memang seperti itu. Jadi sholat ini bukan menuntut pahala saja, tapi untuk keselamatan ibadah juga harus sangat-sangat kita jaga. Ada model orang yang penting pahalanya banyak, enggak, itu orang awam. Kita yang sering hadir majelis taklim udah enggak awam lagi. Kita harus tahu bab-bab yang seperti itu. Ya, namun demikian kalau kita sholat berjamaah, kalau dari segi tasawuf ini banyak kemudahan yang Allah kasih. Bahkan sebagian guru kita mengatakan yang namanya sholat berjamaah pasti diterima sama Allah. Kita ambil pendapat itu saja. Mengapa dikatakan pasti? Karena kalau imamnya nggak pas bacaannya, makmumnya pas, sholatnya diterima sama Allah. Imam nggak pas, makmum nggak pas, tapi safnya lurus, diterima juga jamaahnya sama Allah. Imam nggak pas, makmum nggak pas, safnya nggak lurus. Ada salah seorang di antara kita yang hatinya bersih, nggak ada ini dengki sama orang, hanya juga itu pun diterima sama Allah sholat jamaah kita. Jadi banyak kemudahan kalau kita sholat berjamaah. Dulu dicontohkan sama guru kita seperti ini. Sholat berjamaah itu ibarat pergi beli satu keranjang jeruk misalnya. Ya, nah jadi kalau kita beli satu keranjang jeruk kan tak kita tengok satu-satu yang lembabnya, yang busuknya, kira kami. Nah, tapi kalau kita beli satu-satu atau 1 kilo, kita perhatikan ini lembab, ini busuk, lagi nggak jadi kita beli. Begitulah perumpamaan. Kalau kita sholat sendiri-sendiri dari A sampai Z diperintah sama Allah. Salah rukun qalbinya salahnya, salah fi'linya salahnya, salah qaulnya ya udah salah. Makanya rugi kalau kita masih sholat sendirian di rumah lagi mikirin Tuhan. Sholat ya. Di rakaat kedua kan ada duduk tahiyat awal. Dia kan duduk langsung di ketiga. Yang saya katakan itu apa? Kemudian orang belakang ini kan salah, sepatutnya duduk nih. Subhanallah, imam nggak duduk. Subhanallah, imam nggak duduk. Kemudian imam duduk. Berarti kalau imamnya duduk, batal sholat imam. Kenapa? Duduk itu hukumnya sunnah, berdiri itu rakaat ketiga hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, batal sholatnya. Ya, nah, jadi kita ya jangan ikut lagi si imam yang batal mufaraqah kalau sudah seperti itu. Ya, makanya kita jadi imam ini perlu belajar. Tapi kejadiannya itu seperti ini biasanya. Bukan imamnya nggak tahu. Nggak, saya yakin semua di mana-mana masjid yang sudah tampil jadi imam mereka tahu. Tapi ketika salah memang blank. Ya, panik ya. Bukan karena nggak tahu, tapi karena panik. Ya, kita bukan punya ilmu berenang masing-masing.